Tidur merupakan aktivitas yang dibutuhkan bagi tubuh kita. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa tubuh memiliki hak untuk beristirahat. Meski begitu, Rasulullah SAW menyampaikan ada waktu yang hendaknya dihindarkan untuk tidur. Tidur setelah sholat subuh. Tidur di waktu pagi dapat membahayakan kesehatan tubuh dan menyebabkan rasa malas untuk melakukan aktivitas setelahnya. Tidur pagi juga menyebabkan kita tidak mendapat berkahnya pagi hari dan juga dapat menghambat datangnya rezeki. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah bagi umatku pada pagi harinya." Hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Qayyim juga telah berkata tentang keutamaan awal hari dan makruhnya menyia-nyiakan waktu dengan tidur, di mana beliau berkata, termasuk hal yang makruh bagi mereka orang soleh adalah tidur antara sholat subuh dengan terbitnya matahari, karena waktu itu adalah waktu yang sangat berharga sekali. Di dalam waktu antara ba'da subuh sampai terbit matahari juga adalah waktu yang sangat luar biasa, karena di dalamnya ada pahala syuruk, yaitu tetap di masjid dengan berzikir, mendengarkan ceramah, mengkaji, dan lain-lain, sampai waktu syuruk tiba. Setelah itu melaksanakan sholat syuruk 2 rakaat. Pahala yang akan didapatkan adalah setara pahala haji dan umrah secara sempurna. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadis dari Abu Umamah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam diri di masjid sampai melaksanakan sholat syuruk 2 rakaat, maka ia seperti mendapatkan pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna. Tidur setelah sholat asar. Beberapa ulama menyatakan bahwa tidur di waktu siang terbagi menjadi 3 waktu, yakni khuluk, khurok, dan humuk. Khuluk adalah waktu saat suhu ada pada temperatur panas atau tarik. Waktu ini merupakan waktu yang biasanya Rasulullah tidur siang. Adapun khurok adalah tidur pada waktu duha yang dapat menyebabkan seseorang dijauhkan dari perkara dunia maupun akhirat. Sedangkan waktu humuk merupakan waktu tidur setelah asar. Tidur di waktu inilah yang perlu dihindari karena beberapa ulama salaf menyatakan, barang siapa tidur setelah asar, maka ia telah merampas akalnya, sehingga janganlah ia menyalahkan siapapun kecuali pada dirinya sendiri. Disebutkan pula oleh Abdul Basit Muhammad As-Sayyid, disebutkan bahwa Imam Ahmad tidak menyukai tidur setelah asar. Dengan begitu, hukum tidur setelah asar atau tidur pada waktu sore hari ini adalah makruh. Alasannya adalah karena Rasulullah SAW tidak menyukai tidur atau mengobrol pada waktu tersebut, kecuali beliau mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat seperti berzikir atau belajar. Hukum makruh pun dikenakan untuk seseorang yang tidur dengan kondisi telungkup dengan wajah menempel di lantai, karena hal tersebut adalah kebiasaan para penghuni neraka jahanam. Selanjutnya adalah tidur sebelum sholat Isya. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat Isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tidur sebelum sholat Isya juga bisa membuat kita menjadi malas bangun untuk mengerjakan sholat Isya, sehingga kita bisa meninggalkan sholat Isya tersebut. Selanjutnya adalah tidur setelah makan. Dari segi kesehatan, ada beberapa hal yang membuat kita dilarang tidur setelah makan. Kondisi perut yang kenyang kerap kali mengundang rasa kantuk. Akibatnya banyak orang memilih berbaring atau tidur setelah makan. Padahal tidur setelah makan dapat memberikan efek negatif terhadap tubuh. Tidur setelah makan dapat menyebabkan beberapa gangguan kesehatan, salah satunya masalah pencernaan. Posisi berbaring membuat laju pencernaan menjadi lambat. Selain itu dapat menurunkan kualitas tidur karena dapat menyebabkan sleep apnea, yaitu kondisi di mana napas terhenti selama beberapa detik. Akibatnya otak tidak mendapatkan oksigen yang cukup selama Anda tertidur.
Bahaya tidur setelah makan berikutnya adalah dapat meningkatkan risiko penyakit asam lambung seperti GERD. Tidur atau berbaring setelah makan dalam porsi banyak tidak baik untuk kesehatan lambung. Kenaikan berat badan juga dapat terjadi akibat tidur setelah makan. Mengapa begitu? Apabila Anda langsung terlelap selepas makan, tubuh tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan pembakaran kalori, sehingga timbunan lemak dapat terjadi. Dan yang terakhir adalah tidur sepanjang hari. Dalam Islam, terlalu banyak tidur itu hukumnya makruh, kecuali dalam keadaan tertentu. Ternyata terlalu banyak tidur juga dapat mematikan hati, menimbulkan kemalasan dan gangguan kesehatan tubuh. Itulah tadi 5 waktu terlarang untuk tidur. Semoga kita semua bisa menghindarinya. Wallahu a'lam bishawab.